memikul, menggendong, atau apapun nama samanya, secara royong, bersama itu artinya ya. Jadi intinya atau mungkin Pak ada pengalaman gitu. Ini memang dari awal ketika saya di minggu lalu dengan sekarang memang belum saya ungkapkan. Ini pertanyaan bagus sekali. Kita punya yang positif dan produktif, kita share. Akan menaikkan algoritma di media sosial. Kita mainkan media sosial seperti itu. Atau lapor-laporan. Jadi Om Swastiastu. Semangat pagi Semeton ASN dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Farida Mertasari menemani Semeton ASN kembali melalui podcast ASN Bali Bisa BKPSDM Provinsi Bali. Jadi hari ini 28 Mei 2025 Bude Klion Pang. Kita kembali bersama akan menyaksikan gitu ya podcast kita kali ini dengan seorang narasumber yang kali ini sepertinya saya sudah sempat bertemu ya sebelumnya di episode 12 lalu. Jadi yang juga sudah Semeton ASN semua tonton begitu ya podcastnya. Sebelumnya kita sempat membahas dengan tema revolusi mental untuk membangun semangat Trisakti. Begitu ya Semeton ASN ya. Nah kali ini kita akan hadir kembali dengan narasumber beliau dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu untuk juga adalah memperingati bulan kebangsaan, bulan Bung Karno. Jadi tentu kita penting untuk menyemarakan kembali ya Semeton semua ya, semangat untuk berkebangsaan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari begitu ya. Jadi tentunya semoga Semeton ASN juga yang sedang bertugas di kantor maupun di lapangan tetap dalam keadaan yang cakep, bersemangat dan bahagia tentunya. Oke, kita kembali lagi hari ini bersama mungkin saya akan sampaikan kembali jabatan beliau adalah seorang kepala bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di perangkat daerahnya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Jadi beliau adalah Bapak DRSI Komang Kusuma Edi MSI. Halo Bapak. Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Farida ketemu lagi ya. Kita bertemu lagi nih Pak di episode 13 ya, terima kasih atas undangannya juga. Baik, dan tentunya temanya tidak kalah menarik ya Pak ya, tentunya yang kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas temanya adalah Bapak ya. Tema kita pada podcast kali ini adalah gotong royong. Itu adalah jiwa kolegial ASN menuju birokrasi humanis. Luar biasa. Jadi tepuk tangan dulu dong ya. Ada penontonnya yang sudah ribuan ya hadir di studio kita kali ini, Bapak. Oke, Pak, gimana nih Pak kabarnya di saat ini nih Pak? Sebelumnya sempat ketemu sih memang ya Pak ya. Saya mau nyampaikan terima kasih. Ini yang kesekian kali kedua ya kita ketemu sejak minggu lalu. Kabarnya baik, sehat, bahagia. Saya pikir kawan-kawan sahabat semua, ibu bapak yang budiman juga memiliki kabar yang sehat, baik, sejahtera ya. Buktinya hari ini dan hari-hari sebelumnya, dan bahkan saya yakin dan percaya berikutnya, dari mulai tadi malam kita istirahat, tidur, kemudian bersama keluarga, tadi pagi bangun menuju ke kantor, di perjalanan sampai di sini itu tenang, aman, nyaman, tidak ada masalah kan? Ya, rasa aman, nyaman. Itulah situasi saat ini bangsa kita, khususnya di Bali. Semoga semuanya seperti itu, merasa aman, nyaman, tenang, dan bisa bekerja dengan baik. Itu harapan kita. Tentu tadi terkait dengan topiknya, ya kita melaksanakan nilai gotong royong dalam segala hal. Dan nilai gotong royong ini bukan hanya ada di ASN, tapi di sendi kehidupan masyarakat ada, dan bahkan lebih kuatnya di masyarakat. Dan ASN banyak belajar di situ. Mantap banget. Jadi pembukaannya sudah terasa ya Semeton ASN ya, aura semangatnya Bapak narasumber kita kali ini, yang beliau ini seringnya nama panggungnya adalah Pak IKK gitu ya. Mungkin ada fans-fansnya Pak IKK di sini sekarang juga menonton begitu ya Bapak ya. Oke, kembali ke topik tadi ya Bapak ya. Menarik sekali, ada keywordnya di situ, di tema kita ada gotong royong, kemudian juga jiwa kolegial ASN menuju birokrasi humanis.
Nah, ingin tahu nih Pak saya, Ya. artinya gotong royong, kemudian jiwa kolegial, birokrasi humanis ini sebagian memang ada hal baru yang saya baru pernah dengar juga sih Pak. Baik, Mungkin saya ingin tahu nih apa sih kalau yang dimaksud yang dengan hal tersebut. di Bali gotong royong itu kan ngerombo ya. Ngerombo, Ada oke. banyak lagi. Tadi seguluk seliling bisa artikan gotong royong juga. Baik, Ya. oke, siap Pak. Yang penting begini, memaknai gotong royong itu menurut pendapat saya dan saya pikir juga kawan-kawan sependapat, mudah-mudahan seperti itu, adalah kehadiran dulu. Oke. Hadir bersama-sama. Kalau tidak hadir, gimana melaksanakan kebersamaan? Baik. Jadi harus diputuskan ngambil keputusan, saya hadir. Kawan-kawan yang lain hadir. Jadi setelah hadir, kita berkumpul, satukan persepsi, mau ngapain nih? Nah, tentu mengeksekusi rencana kegiatan program, mengimplementasikan yang sudah kita rencanakan kan, Baik. dalam segala hal. Gotong itu artinya kita memangku, memikul, menggendong, atau apapun nama samanya, secara royong, bersama itu artinya ya. Baik. Jadi intinya adalah kebersamaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nilainya adalah kebersamaan. Jadi setiap orang berkontribusi. Oke. Kontribusi yang pertama dia adalah kehadirannya dia. Baik. Hadiran, absensi lah. Saya hadir gitu. Iya. Nah, setelah itu mau ngapain? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Baik kegiatan fisik maupun hal-hal yang bersifat tidak fisik. Misalnya mengeksekusi program kegiatan, memberikan saran pendapat, kemudian merumuskan kegiatan. Banyak hal yang kita kerjakan di gotong royong. Baik. Itu adalah nilai dari gerakan nasional revolusi mental Baik. yang mesti dilakukan oleh ASN, termasuk di masyarakat. Karena ASN punya jiwa gotong royong. Iya. Tidak bisa, pada episode sebelumnya saya katakan tidak bisa kita punya pekerjaan mengeksekusi sendiri. Di sekarang aja podcast, Ibu Farida mesti ada saya, Baik. mesti ada teamwork di sini yang banyak, Ya. kemudian kru dan lain-lain. Itu gotong royong dalam hal kecil di podcast ini. Dan tidak ada gunanya podcast ini kalau tidak penonton. Baik. Tidak ada yang melihat. Itu gotong royong juga dalam hal kecil. Jadi makna gotong royong itu sebenarnya hadir. Saya hadir, penonton hadir, kru juga hadir. Kemudian merumuskan program, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan. Tentu tujuan yang baik, gitu ya gotong royongnya. Oke. Gitu. Jadi poinnya tadi adalah sekumpulan individu yang dimana Ya. di situ punya peran dan kontribusinya masing-masing. Ya, betul. Itu yang Semua highlight dari berkontribusi. poin gotong royong Betul, ya, Pak, ya, itu Oke, ya. sekarang kita coba cari tahu lagi artinya jiwa kolegial ini seperti apa, Pak? Kalau itu. Nah, mirip-mirip dengan gotong royong, juga kebersamaan, tetapi hak dan kewajibannya yang sama di kegiatan itu. Misalnya, hak kewajiban saya dengan Ibu Farida, dengan kawan di kru ini, sama. Jadi, masing-masing sudah melaksanakan kegiatan. Baik. Semua setara. Baik. Tapi dalam pengambilan keputusan kesepakatan harus dibicarakan bersama-sama. Itu intinya. Kolegial itu. Jadi keputusan tidak sepihak. Bahkan sebelum kegiatan dilaksanakan, kawan-kawan sahabat semua punya kegiatan apapun, kalau mengatakan kolegial, itu artinya hak kewajiban sama, tanggung jawab sama, tapi dalam merumuskan itu ada kegiatan-kegiatan yang harus diputuskan bersama-sama. Baik. Ya. Oke. Tanggung jawab yang sama maksudnya begini, memang ada tingkatan-tingkatannya, Ya. tapi masing-masing punya tanggung jawab. Baik. Oke. Saya bertanggung jawab sebagai narasumber di sini, Bu Farida sebagai moderator, ya host dan lain-lain dan seterusnya. Sama di pemerintahan, di tempat kita kerja seperti itu. Oleh karena itu, gotong royong itu hadir, memberikan kontribusi. Baik. Sedangkan kolegial itu setelah kita hadir memberikan kontribusi, sebelum melaksanakan sesuatu, ada proses penyetaraan bahwa kita mengambil keputusan secara bersama. Baik. Itu kolegial. Oke. Ya. Sehingga ada orang mengatakan kolektif kolegial. Oh, Jadi iya. bersama-sama untuk mengambil keputusan secara bersama. Oke, jadi setiap tahapannya itu bersama-sama. Ya, gitu, Pak, tidak ya bersama-sama. Tidak ada yang diskriminatif di situ. Oke. Ya, kolegialnya. Jadi Kolegialnya sama gitu. karena kita setara. Oke, Hak kewajiban, baik. ya. Nah, kemudian ada satu kata kunci lagi dari tema kita adalah birokrasi humanis, Pak. Oh iya. Nah, itu menarik tuh, Pak. Gimana Ya, Pak, saya menarik. birokrasi? Dulu bahkan masih ada sekarang dikatakan birokrasi itu kaku, Baik. ya minta dilayani, birokrasi yang berbelit-belit, macam-macam. Sah-sah saja dan itu memang jadi tantangan kita
kami, saya, semuanya kawan-kawan sahabat semua, ibu bapak ya, yang menjadi ASN punya birokrasi, punya aturan. Karena kata birokrasi itu kan dari birokrasi, dari biro-biro, dari jenjang ke jenjang lainnya, dari prosedur satu ke prosedur lainnya. Makanya tadi rasanya minggu lalu ya saya katakan norma, standar, prosedur, kriteria. Ada prosedur, ya. Namun ketika kita bicara yang humanis, ya bahkan banyak orang mengatakan selain humanis juga humoris. Itu artinya bisa memanusiakan orang sebagai diri kita. Tatua masih. Kamu adalah saya adalah kamu. Jadi ketika kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada negara, apalagi kepada masyarakat, kita harus menempatkan harkat martabat seseorang sama seperti kita. Kita perlakukan mereka seperti orang yang bermartabat, beretika, kita beretika, sopan, bermoral. Dan kita tidak beda dengan mereka, sama. Cuma tempatnya, panggungnya adalah kita sebagai ASN, masyarakat yang kita layani sebagai orang yang menerima pelayanan. Jadi, birokrasi yang humanis itu maksudnya yang bisa diterima oleh masyarakat secara elegan, secara bahagia. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, tidak ada diskriminasi, dan juga tidak ada yang sifatnya intoleran. Jadi semuanya harus dilaksanakan secara baik, sesuai prosedur, tapi juga bisa diterima. Humanis. Bahkan kadang-kadang kan kalau sekarang membaca sambutan apapun, kata-kata banyak diisi dengan pantun. Itu salah satu strategi sebenarnya. Yang sifatnya humoris, humanis, sekaligus humoris. Tapi konteks lokalnya ada. Kan sekarang trennya ke situ. Jadi ada pantun. Atau nah, ini yang sering kadang lupa ya. Boleh saya tambahin sedikit yang sering lupa. Kadang-kadang kalau kita birokrasi merasa ASN pergi suatu tempat dalam tugas, dalam bekerja, lupa kita menyapa sekeliling. Misalnya saya nih, untuk saya diingatkan oleh staf, tapi saya berusaha setiap kali tugas ke satu daerah, misalnya ke Tabanan, dalam dekat tugas lah. Ketika sampai di situ, turun dari mobil, siapapun orang yang pertemu pertama kali, pasti saya sapa. Halo Ibu, apa kabar? Karena kita ke rumah orang. Selain mereka nyapa kita, saya salami. Seperti tadi saya di sini, saya semua sudah saya salami itu sampai saya pulang pagi-pagi ke sini. Saya kenalan. Karena kita harus menjadi birokrasi yang bisa diterima. Tidak membuat-buat lah. Karena pelajaran ini sudah ada diajarkan kita dari leluhur, dari orang tua, bahwa kita harus saling mengenal, saling menyapa, bertemu, dan juga bisa bercengkrama, silaturahmi lah bahasa ininya, mesadu ajeng, walaupun cuma menyapa. Jadi jangan baru datang langsung. Tapi bener ya Pak ya, ini salah satu yang mungkin sering kita lewatkan gitu Pak ya, untuk menyapa siapapun yang mungkin kita temui gitu ya Pak. Jangan kita merasa sebagai, tadi kalau mungkin birokrasi lebih tepatnya sebagai ASN, sebagai pejabat, sebagai yang punya kuasa di pemerintahan, sudah pede banget, lupa bahwa kita dulu pernah seperti mereka. Hanya kebetulan sekarang panggung kita di ASN. Justru sekarang karena di ASN punya birokrasi, punya aturan, kita tahu aturan, ya siapalah, humanis gitu. Humanis itu kan memanusiakan orang secara martabatnya. Jadi sekalipun mereka tukang sapu, cleaning service di kantor ini misalnya di PKPSDM atau di kantor saya, kita ngobrol aja, tidak akan, misalnya pejabat saya kan pejabat kabit ya, tidak akan menurunkan jabatan saya ketika saya menyapa tukang sapu, enggak. Jadi misalnya yang kecil. Hal yang menarik sekali. Atau makan bareng mereka di lantai duduk, memang harus seperti itu. Luar biasa ya, sementara ASN semua ini pesan yang sangat apik sekali disampaikan oleh Pak Ikaka tadi, bahwa memang perlakuan kita memanusiakan manusia itu sesuatu yang sangat basic ya. Jadi artinya itu salah satu bentuk perilaku yang bisa kita mulai dari diri sendiri tadi ya Pak ya. Menyapa, menjadi ramah seperti itu kepada siapapun. Dan itu mungkin kayak semacam kita menabung perilaku-perilaku untuk membangun birokrasi humanis yang lebih besar. Betul, ya. Gitu ya, kan Pak, mereka datang ke kantor kita harus kita layani kan begitu ya. Kalau kita tidak kenal gimana? Mereka sudah senang dari rumahnya mau ke kantor misalnya bayar pajak, bayar distribusi, kemudian membawa surat, mengundang kita. Kita sebagai pejabat
staf birokrasi apapun di ASN berterima kasih. Masyarakat mau datang. Oke, luar biasa. Kita pun harus datang ke mereka melayani gitu. Sesuai dengan tusi nanti. Jadi saling menjemput. Saling menjemput. Kan kita bukan musuh, bukan negara ini, kita udah merdeka, udah harus mengisinya dengan begitu. Oke, mantap sekali. Nah, Bapak, jadi kemudian tadi kan disebutkan bahwa dari birokrasi humanis, kemudian juga ada semangat gotong royong dan juga ada jiwa kolegial gitu. Nah, seperti apa sih Pak contoh dari seorang ASN gitu, yang bahwa dia dikatakan memiliki jiwa kolegial gitu? Ya tadi sekarang kolegial itu keputusan bersama ya. Iya benar. Saya berpendapat dan ini sudah dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan saya sebelumnya, atasan ya. Baik dari staf kepada kasih saya dulu, kasih saya kepada saya ya, kepada kabit dan sekarang pimpinan OPD, bahkan semuanya yang saya terima, yang diajarkan ke saya adalah begini. Khusus kolegial. Sepanjang keputusan, sepanjang pimpinan atasan, ataupun kita, atau semuanya, sepanjang belum ada keputusan final, maka saya diperkenankan untuk menyampaikan saran pendapat. Ada di situ, di ruangan maupun dulu kan tidak ada WhatsApp ya, tidak ada. Kalau sekarang ada nih, menyampaikan pendapat, masukan, kritik. Harusnya begini Pak, ini saran. Dan bagusnya lagi pimpinan-pimpinan saya dulu, atasan-atasan itu menanyakan gimana, ada saran, ada masukan gitu. Itulah posisi kolegial kita. Karena keputusan kebijakan dalam bentuk peraturan, dalam bentuk SE apapun namanya itu ada ruang untuk diskusi. Artinya kalau meja itu nggak ada sudutnya nih. Makna tidak ada sudut, dia bulat nih. Makanya ada meja bundar dulu, kompresi meja bundar. Kalau ada sudut, orang tersudut nanti. Terpojok dia. Pendapatnya terkunci di sini. Oleh karena itu kalau ada pertemuan musyawarah mufakat lebih baik pakai meja yang tidak ada sudut. Itu bahasa nonverbal ya. Nonverbal ya. Luar biasa ya. Seperti itu. Intinya kesetaraan tadi saya katakan, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, hak dan kewajiban sama. Saya membuat ruang untuk menyampaikan pendapat kepada pimpinan, ruangnya menerima masukan. Jadi disitulah keputusan secara kolegial diambil bersama-sama. Selain juga tadi kontribusi, juga kita memberikan peluang yang sama orang untuk proses pengambilan keputusan dalam rangka membuat kebijakan. Itu di ASN itu. Dan sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan di tempat lain, di kantor lain juga sudah dilaksanakan. Dan saya yakin sudah, karena kebijakan yang lahir dari keputusan-keputusan itu bisa diterima. Pengalaman di lingkungan ASN ya. Kalau di luar, itu kan ada uji publik namanya. Perda, pergub, uji publik. Kemudian mengundang tokoh-tokoh, mengundang kelompok ahli, dibicarakan di dewan. Itulah kolegialnya. Jadi keputusan sebelum ditandatangani sah, ada proses. Proses yang meminta aspirasi, pendapat dari mana-mana, tapi sudah sekali diputuskan, dilaksanakan. Tapi bukan tidak mungkin ada evaluasi ya, kan ada proses politik, ada input, output, kemudian ada feedback. Nah, itu ada prosesnya lagi. Jadi jiwa kolegial itu artinya memang di segala lini gitu ya Pak. Betul. Ya, sebaiknya menerapkan itu seperti itu. Setuju ya, saya. Mengapa? Karena kita punya lingkungan kerja, khususnya ASN, yang bukan hanya di kantor. Kalau nggak salah, Ibu Farida minggu lalu ya, kawan-kawan sahabat semua mungkin ingat, Ibu Farida mengatakan ASN itu bukan hanya tugas administratif, betul ya? Tapi dia juga memiliki tugas yang menjaga, atau saya waktu itu menjaga moral masyarakat, melayani masyarakat, dan juga tugas-tugas di pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan gitu. Nah, disitulah kolegial itu ada. Karena kita menganggap bahwa sekalipun dia masyarakat yang kita layani, kita selaku administrator pemerintahan, penjaga marwahnya pemerintah, tanpa ada orang yang kita layani, kita bukan pelayan. Kita tidak bisa melayani mereka tanpa orang-orangnya tidak ada. Tidak datang dia. Atau kita datang tidak mau menerima kita. Disitulah kesetaraan, ada ruang untuk bertemu, untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan. Keputusan apapun. Sama. Kita undang, datang, tidak diundang. Kan rasanya jelek kalau kita ada kerjaan, tidak mengundang orang. Sebaliknya, kita akan bertanya, kok saya nggak diundang ya?
padahal saya ingin hadir. Oke. Jadi gotong royong sama kolegial itu seperti irisan tak uang. Hadir bersama-sama melakukan sesuatu, tapi pada saat melakukan sesuatu prosesnya itu ada keputusan yang ambil bersama dengan hak kewajiban yang sama, menyampaikan pendapat, aspirasi diputuskan bersama-sama. Itu kolegial. Itu kolegial, Pak ya. Nah, dihubungkan dengan birokrasi humanis, dia harus mendekatkan diri ke rakyat, mendekatkan diri ke orang yang dilayani dengan hati. Baik. Ya, jadi elegan dengan hati. Karena kalau kita melaksanakan sifatnya humanis, namanya human, manusia. Baik. Jadi harus mendapatkan martabat di atas segalanya bagi kita sebagai ASN. Baik. Ini jadi contoh. Oke. Tidak ada diskriminatif. Baik. Nah, kemudian dampaknya nih Pak terhadap artinya semangat gotong royong tadi juga kolegial, birokrasi humanis gitu. Nah, mengapa sih ini penting Pak? Artinya terhadap pelayanan publik kita, kemudian terhadap masyarakat gitu. Atau mungkin Pak ada pengalaman gitu. Ini memang dari awal ketika saya di minggu lalu dengan sekarang memang belum saya ungkapkan. Ini pertanyaan bagus sekali. Tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Selain sila yang kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu memanusiakan ya. Ketika kita membuat kegiatan, kita memanusiakan manusia secara adab, akhlak, martabatnya kita jaga, marwahnya. Nah sekarang tadi tujuannya apa sih? Ya itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tidak ada diskriminasi. Kata-kata adil itu adalah selain setara, selain semua mendapat rata, tapi juga proporsional, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan kehendak. Maka sebelum itu terjadi ada musyawarah. Yang sila keempat, ya si A butuh apa, si B butuh apa, tidak semua kebutuhannya sama, berbeda. Di situ ada musyawarah mufakat, diputuskan, oh adil. Jadi saya mendapat 10, dia mendapat 2, aspirasi saya diterima, aspirasi dia ditunda untuk kepentingan bersama. Tadi kolegial bersama-sama ya. Nah, tujuannya untuk menciptakan rasa adil, keadilan sosial bagi untuk semua. Merata, semuanya dapat. Kalau itu pembagian misalnya. Mungkin ada yang didahulukan, ada yang di belakangan, tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Di situ ada sikap yang terkata tadi, hadir, gotong royong, kemudian humanis, birokrasi yang menjaga marwah untuk masyarakat bisa nerima. Kalau hanya berdasarkan aturan, pokoknya begini, susah masyarakat nerima. Itu ada pendekatan kemanusiaan. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sementara ini dulu diberikan ya, karena ini lebih prioritas membutuhkan. Nanti ditunda, bukan berarti tidak. Seperti itu. Jadi mereka menyampaikan aspirasi. Bahkan ada, saya pernah mengalami, bukannya di Kespam, waktu di Satpol PP, nggih Pak, durus dungunan pun ke di tiang belakang ada. Dalam hal penegakan batas COVID. Jadi pada saat masa COVID, saya cerita dikit ya. Monggo, Pak. Itu adalah masa kita jiwa sosial, jiwa kolegial, dan gotong royong itu hadir kawan-kawan sahabat semua. Bagaimana tidak kita bisa menahan diri, kita bisa memberitahukan orang lain, tapi juga sekaligus kita bisa menjadi contoh. Banyak tuh 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, apa mencuci tangan. Sebenarnya itu nilai-nilai yang sudah ada masa COVID. Kita diberikan tantangan ujian cara untuk memanusiakan manusia. Yang sakit kita kunjungi, kemudian dan lain-lain. Dan termasuk yang akan melanggar, yang akan berpotensi menimbulkan masalah, kita cegah. Nah, itu. Ini menarik ya, Semeton ASN ya. Artinya yang disampaikan Pak IKK tadi bahwa ada spirit-spirit yang kita harapkan ada gitu Pak di dalam pelayanan publik kita tadi, bahwa ada jiwa kolegial itu. Jadi memanusiakan manusia, memberikan pelayanan pun kita saat cara kita berbicara begitu Pak ya kepada para pengguna layanan tadi. Nampaknya itu salah satu keterampilan yang penting juga berarti Pak ya. Cara kita menyampaikan kepada artinya pengguna layanan sehingga mereka merasa diayomi, dibantu gitu. Karena sepertinya perbedaan nada bicara aja itu bisa sampainya kalau seperti Ibu Farida, saya yakin diterima oleh masyarakat. Oh gitu ya. Bapak Ibu kan sempat semua ya. Saya membiasakan diri melihat contoh-contoh orang cara berbicara yang baik. Selain juga dapat pendidikan public speaking dari BKSDM nih, public speaking, dan kemudian lulus
Ya, luar biasa Pak. Jadi begini, saya selama ini kawan-kawan sahabat semua pasti sudah tahu ketika saya bicara, pasti yang terhormat ibu bapak, kawan-kawan sahabat semua. Baik. Jadi masyarakat yang kita layani, teman-teman yang mendengar itu adalah sahabat kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Musik kita sahabat, teman-teman. Kemudian saya katakan yang terhormat, kita harus hormati. Baik. Jadi benar cara bicara mendekatkan diri kepada masyarakat. Bukan ingin bersandiwara, tidak. Okay, karena memang semua hal harus kita rencanakan, harus kita persiapkan dengan baik. Baik. Sebagai contoh begini, dimanapun kita bertemu dengan masyarakat ataupun pada saat bekerja dengan atasan pimpinan, pasti ada etika, sopan santun, tata krama, dan juga tadi normal, standar, prosedur, kriteria, disiplin dan lain-lain ya. Tapi yang harus mereka punya adalah sikap perilaku yang konsisten. Punya komitmen. Baik. Kalau kita bicara konsisten, artinya kan berkelanjutan. Ya. Tidak hari ini saja. Baik. Memang ada mengatakan loyalitas itu seumur kepentingan. Kalau sudah kepentingan tercapai, tidak loyal lagi, tidak begitu. Tapi ada komanya. Tatkala loyalitas seumur kepentingan, maka sportivitas harus seumur hidup. Jadi kita harus jujur. Kita jadi sekarang seperti saya ini adalah berkat bimbingan, petunjuk, arahan pimpinan terdahulu. Diberikan ruang, kesempatan. Hadir di sini juga diberikan ruang, kesempatan oleh Ibu Yani ya yang ada di sini. Oh ya, itu ada Yani. Jadi yang pada kesempatan hadir kita tidak bisa sendiri. Artinya peluang itu ada. Baik. Nah, cara berbicara, bahasa tubuh juga sama. Baik. Berusaha tampil prima. Pelayanan prima. Salah satu contoh pelayanan kita kepada masyarakat yang prima adalah apa? Tampil sebaik-baiknya. Ya, dari diri segala macam. Jadi itu bahasa tubuh. Baik. Selain juga pendekatan-pendekatan secara verbal, secara bahasa. Oke, nah itu tadi Pak ya, poinnya adalah konsisten dan konsisten berkelanjutan gitu ya Pak. Nah, kalau konsisten berkelanjutan, kalau komitmen lagi satu. Komitmen itu dasarnya adalah janji. Janji kepada siapa? Janji pada diri sendiri yang harus kita tepati. Kita di ASN kan punya Pancaparsya Korpri ya. Nah, itu 5 kesetiaan. Kemudian pada saat kita dilantik, kita menyampaikan sumpah dan janji. Baik. Pasti semua sudah yang di sini kru, kita semua ASN ya, kawan-kawan sahabat semua. Bahkan menandatangani fakta integritas sekarang. Ya, kalau saya punya file di meja kerja atau pakai kaca, saya taruh di situ. Setiap hari kita baca. Ya, saya lihat juga di beberapa tempat fakta integritas dipasang di mana-mana. Itu artinya apa? Sebagai simbol dan juga agar kita ingat. Ya, karena kita kan lupa. Jadi itu ya Pak fungsinya ya. Fungsinya mengingatkan kita. Ya. Gitu. Nah, ini ada yang artinya menarik perhatian saya Pak ya, bahwa katanya kan tadi transformasi nilai ASN kan katanya ya. Sedangkan di satu sisi kita juga tahu bahwa sekarang ini ada transformasi digital. Oh iya, betul. Nah, gimana sih Pak cara menyelaraskan? Satu sisi ada nilai-nilai soft skill, satu sisi ada digitalisasi yang artinya kan semakin minim sebenarnya kita bertemu dengan masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana agar nilai-nilai yang tadi disebutkan itu tidak hilang gitu Pak? Betul ya. Saya walaupun agak gaptek, tetapi belajar juga. Baik. Ya, umur segini juga belajar, ada anak dan lain-lain. Jadi, transformasi digital itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, zaman sekarang harus ada dan harus kita mengerti, pahami, bahkan kuasai. Baik. Kan Anda mengatakan, siapa yang menguasai teknologi, menguasai dunia. Siapa yang tahu banyak informasi, dia menguasai dunia. Nah, sekarang informasi, akses pelayanan, cara kerja kita itu adalah berubah dengan adanya digital teknologi, transformasi teknologi. Artinya bahwa kita harus mengadopsi nilai-nilai digitalisasi teknologi ini. Bertransformasi kita adopsi. Contohnya adalah bisa mempercepat pekerjaan, bisa membuat efisiensi dalam pekerjaan. Kemudian bisa memberikan akses yang luas kepada masyarakat, kepada kita. Bukankah kita selalu menyatakan link atau membuat program yang kita publikasi? Masyarakat bisa melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
di website muncul kegiatan kita. Orang pasti akan melihat, oh ini yang dikatakan oleh Ibu Farida, saya di Kesbangpol dan lain-lain. Bahkan saya mengatakan begini, untuk transformasi digital ini harus kita bisa selain kuasai, lakukan, tapi juga tanda petik viralkan. Kita, mengapa kegiatan kita? Kegiatan pemerintah yang positif, yang bagus, yang baik, itu harus kita publikasi seperti ini. Mengapa? Ketimbang kegiatan-kegiatan yang negatif, ketimbang yang hoax, yang tidak palsu, penipuan. Maka kita banjiri media sosial, digitalisasi, ditransformasi, karena kita adopsi dengan kegiatan kita positif pemerintah, biar masyarakat tahu akses. Kemudian transformasi nilai. Nilai-nilai apa tadi? Nilai kebangsaan, gotong royong. Kita punya nilai luhur budaya yang artinya harus kita jaga, harus kita rawat, dan sekaligus kita perkenalkan kepada ASN, teman-teman kita sendiri nih. Baik. Kan kalau misalnya contoh masuk ke ruangan, ketok pintu. Baik. Terus menerima masyarakat hadir, jangan begini, kalau bisa sih, karena kita lupa, Pak mau nanya di mana naruh surat. Oh di sana, kesana aja Pak. Oke. Kalau bisa diantar, giring sama-sama Bu, yang antar di sini Bu. Luar biasa kan? Jadi kita sama belajar ya. Saya kadang lupa juga, tapi itulah siapapun di level apapun kita bisa melaksanakan itu. Baik. Sebenarnya masyarakat itu tingkat bawah melihat performa kita dari apa yang kita tampilkan. Baik. Apa Sebelum yang terima juga ya, sebelum masuk untuk mengenal. Baik. Jadi kitalah yang memperkenalkan diri. Oke. Sebenarnya begitu. Kalau saya sih bisa mencoba ya. Pasti saya duluan salaman. Baik. Atau memperkenalkan diri. Oke. Jadi sebenarnya masih sangat mungkin Pak ya untuk selaras yang namanya Ya. satu sisi boleh transformasi digital Boleh. itu hadir di tengah-tengah kita, Boleh. tapi terkait dengan nilai-nilai tadi, Ya. budaya-budaya tadi, budaya Kita jaga. tadi kita tetap jaga. Ya. Itu komitmen dan Komitmen. konsistensi Kasih. tadi, Contoh Pak. adalah kalau sudah waktunya, kita kan misalnya main HP nih, Ya, digital benar. gitu, lupa, mohon Oke, maaf ya. Mohon maaf sekali kawan-kawan saya, ibu bapak, sahabat semua. Saya juga sering. Kalau kita kumpul, nilai-nilai tadi, saling sapa, ngobrol, ngoto, megesah bahasa Balinya, saling tanya, gimana keluarga kamu, gimana anak? Kan bagus itu ya, keakraban. Itu kadang-kadang tergerus ketika kita duduk kumpul, asik sendiri main HP nih. Iya Pak, saya juga gitu. Ya, sama. Kadang-kadang saya juga gitu. Jadi asik, karena kita lebih asik macam-macam. Padahal kita punya peluang nanya, gimana anaknya udah sekolah berapa sekarang? Iya. Gitu kan saya kenal. Bukan sebaliknya, itu yang kurang sekarang. Nah, tadi kan pertanyaannya saling keterkaitan. Jadi caranya memang digitalisasi, transformasi itu penting kita kuasai, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus menjaga marwah, memelihara dan menerapkan nilai-nilai tadi. Nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, saling sapa, sapa gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya pun kadang kumpul, gimana nih? Jadi bukan saling menghilangkan atau Bukan. menutupi nilai lainnya. Bukan, gitu tidak. ya, Bapak, ya? Saling menguatkan, Oke, saling bersinergi. menguatkan. Kan saling ada. Baik. Dan tidak bisa tidak, mau tidak mau, suka duka, teknologi digitalisasi sudah ada di kehidupan kita. Oke. Ya. benar Bukannya saya, tapi anak-anak, orang tua dan lain. Baik. Lingkungan. Kalau dari sisi Pak IKK sendiri nih Pak, mungkin yang program-program yang sudah sempat Bapak iya. jalankan gitu ya, terkait dengan untuk membangun semangat gotong royong, jiwa kolegial, dan birokrasi humanis nih Pak. Tadi kan saya sempat dengar di awal sedikit ngerombo gitu ya, Pak, iya, istilahnya Pak ya. Boleh Pak ceritakan mungkin Ya, biar ASN, penonton kita ada inspirasi gitu Ya, Pak, baik, makasih kawan-kawan, ibu bapak, sahabat semua, semeton, ASN, yang non-ASN juga maupun di masyarakat. Ini adalah salah satu sebelum jadi kegiatan ya, itu juga sifat kolektif kolegialnya ada, gotong royongnya ada. Karena ini harus dibahas bersama-sama. Baik. Memang pencetus ide bisa siapa saja, Baik. tapi ketika kita eksekusi bersama-sama, Ya. tidak bisa orang kerja sendiri. Itu satu dulu yang harus. Yang kedua, nilai-nilai ngerombo itu sebelum muncul ngerombo oleh Pak PJ kemarin ya, beliau yang inisiatif. Sebenarnya ada kita karya bakti sosial oleh Pak Gubernur sekarang Pak Koster. Sebelumnya juga ada. Buktinya sebelum kita
di Provinsi Bali Pak Mangku pastikan juga ada kita keliling nih ke desa-desa. Sebelumnya juga Pak di Bagosoke Pak Dewa Berata juga ada. Saya merasakan sedih. Waktu itu kita ke desa-desa, saya zamannya Pak Oko saya juga ikut jadi stafnya beliau. Sudah jadi ASN. Kemudian zaman Pak Dewa Berata Pak Gubernur, kemudian sekarang Pak Koster, Pak Mangku juga, Pak PG sempat. Itu sudah kita lakukan. Di ASN dengan masyarakat. Sebenarnya sudah berlangsung. Hanya saja mungkin adalah menganggap publikasinya cukup lewat foto atau di tempel di album saja. Nah, sekarang kan sudah mulai diviralkan sehingga orang tahu. Maksudnya apa? Maksudnya agar orang terinspirasi. Terus bisa ikut berpartisipasi, bergabung bersama-sama. Kan dikerjakan bersama-sama sinergi artinya, sinergi kerja ya. Nah, kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan baik kegiatan sosial, kemudian kegiatan keagamaan, kegiatan budaya. Contoh begini, banyak kegiatan ya. Contoh begini, ketika kita ingin mencapai tujuan 5 nih, tapi kita hanya bisa mampu 2, lagi 3 kita tidak bisa. Inilah kita bisa gotong royongkan, bisa kolaborasi dengan yang lain, berkolaborasi. Saya, kawan-kawan sahabat semua juga pasti, jangkauan kita tidak sampai di kabupaten, tapi kita punya Kesbangpol kabupaten, punya dinas pendidikan kabupaten, punya dinas sosial, dinas kesehatan kabupaten, kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Menyampaikan pesan-pesan program pembangunan itu sudah bergotong royong. Mengeksekusi kegiatan bersama-sama, hadir tidak secara fisik. Sekarang kan dengan adanya digital tadi ya, transformasi digital, kita memakai rapat virtual. Itu juga satu cara kita mengimplementasikan jiwa semangat kebersamaan, gotong royong, ngambil keputusan. Kan tidak mesti harus bertemu. Efisiensi ada di situ. Ya. Jadi jangan khawatir kawan-kawan ibu bapak sahabat semua, apa yang sudah dilakukan kita selama ini sudah baik dan benar. Perlu publikasi agar hal-hal yang sifatnya negatif, yang tidak produktif, kita punya yang positif dan produktif, kita share. Akan menaikkan algoritma di media sosial. Kita mainkan media sosial seperti itu. Atau lapor-laporan. Jadi kita sounding yang memang produktivitas. Baik-baik, pokoknya yang bisa menginspirasi semuanya. Betul, menginspirasi. Mengajak nanti, oh saya mau ikut. Partisipasi publik kan muncul masyarakat tuh karena dia tahu, merasa dilibatkan, dan diajak. Gitu. Oke, seperti itulah prosesnya bagaimana partisipasi publik itu terbentuk gitu Pak ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, artinya langkah-langkah konkret gitu ya. Mungkin kalau dari sisi pengalaman Bapak gitu ya, artinya menjabat selaku kepala bidang hari ini seperti itu. Nah, apa sih yang Bapak terapkan mungkin di kantor gitu? Contoh-contoh sederhana untuk menguatkan yang namanya semangat gotong royong, jiwa kolegial gitu-gitu Pak. Seperti apa? Ya, bukan hanya saat ini di Kesbangpol, bukan hanya kami aja semua atas petunjuk pimpinan sama-sama ya, arahan. Pagi-pagi kita itu harus cek kebersihan ruangan. Itu yang sepele banget termasuk. Sebelumnya juga cara parkir kendaraan, kalau yang bawa kendaraan, baik mobil, harus rapi, tertib, bersama-sama. Tidak bisa saya tertib aja, yang lain enggak. Enggak bisa juga. Begitu selesai pekerjaan, terus ada briefing. Briefing, petunjuk arahan, yang simpel aja, tidak harus semua, masing-masing bidang. Itu untuk tadi, kalau mengambil keputusan, kita mau gini, mau ngambil tempat untuk kegiatan rapat, di mana enaknya? Di ruangan Bung Karno atau di ruangan Bung Hatta? Kami ada ruangan Bung Hatta atau di ruang Sakura atau di rumput Sakura karena di sebelah ada pohon mirip Sakura ya. Menarik. Bersatu untuk rakyat gitu. Jadi kita juga menerima aspirasi kawan-kawan. Pak, lebih baik siangan saja karena kita pagi masih belum selesai. Seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan. Yang lingkup kecil. Lingkup besar antara bidang saling kolaborasi. Kalau bisa kegiatan kita padukan. Tentu ada nanti arahan dari pimpinan. Nah, yang lebih banyak lagi adalah begini, melibatkan masyarakat. Di Kesbangpol maupun di mana. Kita punya karya bakti sosial. Yang melibatkan beberapa OPD, yang kita diskusi dengan beberapa teman-teman, kawan-kawan sahabat, ketua umum ormas, pengurus ormas, yayasan paguyuban. Selain juga institusi lain. Intinya bergabung menciptakan sinergi energi
dengan komitmen secara konsisten. Kita sudah sampai yang ke-45. Ini KIS Bang Pol ya. Oke. Sorry, yang ke-55. Laksanakan. Dan dihadiri oleh pimpinan. Manfaat dan dampaknya apa? Kita merasa kompak. Gitu dulu. Tadi kan saya katakan kemarin rasanya jiwa korsa, kekuatan birokrasi itu di jiwa korsa. Ya. Terroyong di situ. Luar biasa ya Pak ya. Jadi tadi programnya sudah ada yang dijalankan, sudah. ada karya bakti sosial gitu Pak. Yang artinya ngerombo sekarang karya bakti sosial gaspol. Gaspol, luar biasa. Harus gas. Oke, Bapak mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita kali ini kepada Semeton ASN. Silakan Pak. Baik, closing statement saya begini. Kita kalau tidak bisa bersih, jangan membuat kotor. Itu aja. Mantap, oke. Luar biasa pesan-pesan dari Pak IKK tadi. Ada lagi Pak yang ingin ditambahkan? Cukup? Kemenangan saya berpikirnya itu tadi. Oke, itu tadi ya. Ya. Oke, luar biasa. Baik, Semeton ASN, dimanapun Anda berada, mungkin yang ada lagi di kantor ataupun juga sedang di lapangan bertugas gitu, semoga menemui kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Dan tidak lupa juga ya untuk selalu pantengin gitu ya podcast-podcast ASN Bali Bisa BKPSDM Provinsi Like, subscribe. Bali. Betul, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya ya Semeton ASN ya. Oke, tadi terkait dengan tema kita kali ini ya Bapak ya, yaitu adalah semangat gotong royong, jiwa kolegialisme untuk membangun birokrasi yang humanis. Yang tentunya adalah tadi semangat-semangat ini sangat penting untuk kita jaga, dimulai dari diri kita sendiri, begitu Bapak ya, untuk pelayanan publik demi kepentingan artinya masyarakat secara lebih luas dalam pemberian pelayanan publik yang adil, berkeadilan begitu ya Bapak ya, yang humanis tentunya. Nah, ini tentu menjadi diterima oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Nah, ini adalah hal yang perlu kita highlight bersama-sama. Artinya apapun level kita saat ini di pekerjaan, artinya ini memang sifatnya sangat masing-masing dari kita perlu mendalami, melaksanakan secara apa tadi Pak? Konsisten dan berkomitmen. Oke, luar biasa sekali. Baiklah Semeton ASN, terima kasih sudah sebenarnya tepatnya IKK. Oke. Berintegritas, konsisten, komitmen. Nah, nama saya kan IKK. Oke. Luar biasa ya. Jadi ini sepertinya dari kelahiran Bapak sudah membawa pesan-pesan gitu ya Pak ya untuk kebangsaan gitu ya. Ilmu cocoklogi itu. Ilmu cocoklogi. Tapi masuk. Oke, baik Semeton ASN, itu tadi penutup yang sangat asik gitu ya Pak dari Pak Kakak tadi. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk kerabat kru yang bertugas hari ini, dan tentunya kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di sepanjang podcast ini, dan izin untuk mengingatkan lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu ya. Baiklah, untuk itu kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.